Ruang Dewa Beladiri. Bab 43. Hari-hari penyembuhan terkonsentrasi ini, dia sangat lelah. Meskipun kemarahan dapat mengurangi kelelahan, tetapi kemarahannya telah hilang dari Hua Menghan. Dia tidak tinggal sama sekali. Terima kasih. Hua Menghan berkata dengan lemah. Hua Menghan merasa sedikit, pakaiannya tidak pernah dipindahkan, dan sisa-sisa Ye Siwen yang menyebalkan di tubuhnya. Dia berpikir bahwa Ye Siwen akan meninggalkannya untuk perawatannya sendiri. Bukan orang jahat, cincin penyimpanan Naluotian seharusnya memiliki penawarnya. Hua Menghan berkata sesekali. Yang mana? Ye Siwen menuangkan banyak botol dan botol dari cincin penyimpanan Luotian. Semua jenis ramuan obat tersedia. Kualitasnya jauh dari ramuan obat Zhaoqian dan An Yunpeng. Dapat dibandingkan. Hua Menghan menyelesaikan masa lalu satu persatu dan akhirnya menemukan obatnya. Dari kata-kata Hua Menghan, Ye Siwen tahu bahwa racun ini disebut Qixing Haitang, tidak berwarna dan tidak berasa, dan toksisitasnya sangat kuat. Seni bela diri akan mati ketika terkena. Sulit untuk melepaskan diri dari tangan beracun. Jika bukan cara lain Hua Menghan, saya khawatir saya tidak bisa mendapatkan kedatangan Ye Siwen. Setelah minum obat, Hua Menghan mulai mendetoksifikasi, dan wajahnya berangsur-angsur membaik. Wajahnya perlahan tampak hidup, tidak seperti sebelumnya yang penuh dengan udara mati. Ye Siwen tahu bahwa Hua Menghan baik-baik saja, kali ini ia menenangkan pikirannya dan tertidur. Saya tidak tahu berapa lama, ketika Ye Siwen bangun tidur, hanya untuk mengetahui bahwa Hua Menghan telah pergi, hanya menyisakan catatan. Secara umum, saya sangat berterima kasih kepada Ye Siwen untuk penyelamatan ini, tetapi hari ini jika dia memiliki sesuatu, dia harus pergi dulu. Jika sesuatu terjadi kemudian, dia dapat mengambil gioknya dan pergi ke Yuanzhong Zonzong untuk menemukannya. Ye Siwen mengambil batu giok di sebelahnya, tentakelnya dingin, dan ada phoenix yang diukir di sana. Pengerjaan itu baik-baik saja, hidup, dan seperti manusia hidup. Ketika mengambil batu giok ini, Ye Siwen hanya merasa bahwa udara dingin mengalir ke kepalanya dan membuat pikirannya jernih. Ini adalah jenis harta yang berbeda. Jika Anda memakai batu giok ini ketika Anda berlatih, maka Anda harus melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, dan Anda tidak takut terbakar. Hal-hal seperti itu lebih berharga daripada baju besi bagian dalam. Hal yang paling ditakuti tentang kultivasi adalah untuk menyingkirkan api, tetapi jika pemakainya adalah batu giok, maka Anda tidak takut menjadi marah. Harta yang berbeda semacam ini tentu saja sangat berharga. Ye Siwen juga tahu bahwa ini harus menjadi hadiah yang digunakan Hua Menghan untuk membayar Ye Siwen untuk menyelamatkan hidupnya. Jika tidak, jika itu hanya token, apa yang bisa digunakan? Perlu menggunakan harta yang sangat berharga. Karena Hua Menghan telah pergi, tidak ada bedanya, tetapi karena ia adalah murid Yi Yuanzhong, akan ada hari yang baik di pagi dan sore hari, pasti. Setelah murid inti kali ini, Ye Siwen juga akan pergi ke laporan Yuanzhong Zonzong. Selamat pagi dan sore. Ye Siwen akhirnya punya waktu untuk melihat cincin penyimpanan Luotian. Benar saja, itu adalah bawaan sejak lahir. Dibandingkan dengan Zhaoqian dan An Yunpeng, yang hanya berada di ranah lusa, itu bukan kekayaan umum dan orang kaya, dan tidak ada dasar dalam cincin penyimpanan Luotian. Batu, hanya 500 keping Zongpin Lingxi. Ketika melihat begitu banyak roh Tionghoa, Ye Siwen tidak dapat membantu tetapi diam-diam tahu, ini bukan batu yang lebih rendah, tetapi batu tengah. Sepotong zonglingling batu dapat menukar 1000 keping batu roh rendah. Jika 500 keping batu Cina ini digantikan oleh batu bawah, ada 500.000 keping batu yang lebih rendah. Angka ini jelas merupakan angka astronomi, bahkan jika itu adalah alam bawaan umum. Para tuan tidak memiliki kekayaan bersih yang begitu kaya, itu karena Luotian adalah hubungan antara keluarga Luo dan keluarga. Kekayaan bersihnya jauh lebih banyak daripada tuan bawaan rata-rata. Secara umum, master bawaan akan berguna di tengah-tengah batu roh, meskipun dapat diganti dengan produk Lingxi berikutnya,
tetapi Ye Xiwen tidak bisa sebodoh itu untuk produk Lingxi berikutnya. Sangat mudah untuk mengubah batu tengah ke batu bawah, tetapi tidak begitu mudah untuk mengganti batu bawah dengan batu tengah. Selama Ye Xiwen tidak bodoh, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Dapat dikatakan bahwa saat ini Ye Xiwen telah membuat rezeki nomplok yang sangat besar. Selain arwah Tiongkok ini, sisanya adalah beberapa ramuan obat. Dari pemulihan vitalitas hingga kembalinya naluri, semua jenis kualitas mereka cukup bagus. Namun, hal yang paling penting bagi Ye Xiwen adalah bahwa itu adalah praktik yang disebut tendon dan tulang yang mudah. Penggunaan terbesar dari metode ini adalah untuk mengubah penampilan seseorang, yaitu toleran, bahkan ke tempat yang dalam, bahkan bisa juga mengubah tinggi tulang, sepenuhnya menjadi orang lain. Tentu saja, itu tidak akan berubah sepanjang waktu, tetapi perlu dijaga terus-menerus. Namun, setelah menerobos ke alam bawaan, sumber kebenaran tidak ada habisnya. Konsumsi ini bukan apa-apa untuk master bawaan. Bahkan jika itu bukan master bawaan, selama itu ditelan dari waktu ke waktu untuk menambah ramuan obat yang menyegarkan, itu dapat dilanjutkan. Tentu saja, bagaimana master yang diperoleh secara umum memiliki begitu banyak untuk menambahkan limbah obat gila. Untuk militer, suplemen ini naluri tanaman obat bahkan mungkin menyelamatkan nyawa mereka pada saat yang kritis. Tetapi bagi Ye Xiwen, itu tidak kurang. Meskipun ramuan obat yang sebelumnya disita pada Zhao Qian dan An Yunpeng telah digunakan, tetapi dalam saya mendapat batch di tubuh Luo Tian, dan tidak ada kekurangan sama sekali. Tapi sekarang Ye Xiwen tidak punya waktu untuk mengolah tendon dan tulang yang mudah ini. Rasio besar murid inti, itu akan dimulai dalam 2 hari. Setelah lebih dari 2 jam, Ye Xiwen akhirnya bergegas kembali ke Yuan. Dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu, itu bahkan lebih hidup, karena hubungan antara murid inti dan Dabi, bertahun-tahun tidak melihat angka-angka, dan Shenlong melihat murid inti. Mereka semua kembali ke Zongnei untuk mempersiapkan murid besar murid inti ini. Pada hari kerja, murid batin adalah murid peringkat tertinggi dari sekte, tetapi pada saat ini ia harus menjadi orang yang membawa ekor, karena murid inti semuanya kembali. Murid inti ini adalah yang terbaik di antara para murid tahun ini. Mereka semua saya tidak mampu membelinya. Ketika Ye Xiwen kembali ke sekte, ada banyak murid dalam yang mengenali Ye Xiwen jauh. Mereka menyapa di jalan. Sekarang Ye Xiwen adalah murid inti, dan identitas mereka secara alami berbeda, apalagi kuda hitam Ye Xiwen. Semua jalan ke piring, dan akhirnya mengalahkan White Oriental, memenangkan kejuaraan dan membangun prestise. Ye Xiwen tidak bangga, mengangguk. Semua jalan ke Yuan, akan pulang, tiba-tiba tawa muncul. Oriental White, aku telah mendengar namamu sebelumnya, adalah seorang jenius yang terkenal di Yuanzhong, tapi sekarang sepertinya hanya itu. Suara seorang bocah sembrono pingsan. Tampaknya tingkat murid inti dari sekte Yuanzhong hanya itu. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Bab 44, Putih Timur. Ye Xiwen dengan cepat menarik murid di sebelahnya dan bertanya, bagaimana berisiknya. Ye Xiqiong, kamu kembali, ini benar-benar hebat. Murid batin itu jelas lebih tua dari Ye Xiwen, tetapi tidak ada yang merasa bahwa ada sesuatu yang aneh. Dunia itu sendiri adalah yang kuat dan yang pertama. Ini bukan orang-orang dari keluarga Zhang. Hari ini, Zhang Jia mengirim seorang penatua untuk datang dan berbicara dengan Zhongli kita tentang kakak lelaki inti murid ini. Hasilnya diikuti oleh seorang murid Zhang Yunfei, yang merupakan keluarga Zhang. Juara dari kompetisi akan menantang kita di 5 besar Zhong Naida, dan ketiga bersaudara itu akan dikalahkan olehnya. Namun, dia terlalu jahat untuk bermain, tetapi dia tidak bisa mengalahkan saudara-saudara timur. Ye Xiwen mengerutkan kening. Keluarga ini sengaja menjadi provokatif. Zhang Jia dan Yi Yuanzhong berbeda. Satu Yuan adalah lautan sungai, tetapi Zhang adalah sistem keluarga. Keluarga itu lebih besar daripada yang satu. Sifat permainannya sama,
jumlah emasnya sama, dan itu juga periode 3 tahun, masing-masing juara ingin bersaing dengan juara Yuan. Namun, kali ini memiliki beberapa arti, sebenarnya adalah provokasi ketika murid inti ada di sana, ini adalah wajah dari buah merah. Ini adalah pertarungan antara murid inti dari generasi yang lebih muda. Bukannya tidak ada yang bisa memiliki Zhang Yunfei seperti anjing mati, tetapi mereka tidak bisa menembak, mereka tidak bisa menembak. Setelah mereka menembak, tampaknya satu Yuan lemah, dan mengalahkan Zhang Yunfei. Tidak ada gunanya. Yi Yuanzong dan Zhang Jiaming telah berjuang selama bertahun-tahun. Sudah lama sebelum mereka bisa menang, dan sekarang mereka memperhatikan tingkat yang layak dan diperebutkan. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Zhang Yunfei dapat menahan semua talenta Yuanzong ini, jika itu tidak bisa ditekan, itu secara alami akan menjadi lelucon. Ye Siwen memiliki segudang pemikiran dalam benaknya, memperlambat pikiran untuk pulang. Dia pertama kali pergi ke alun-alun dan mengatur kerumunan, tetapi dia melihat pusat lapangan. Awan Oriental memegang pedang panjang, dan tangan lainnya berdarah. Mengalir ke bawah, wajahnya tidak tampan. Di sisi lain, itu adalah pemuda lain dengan ekspresi terbang. Wajahnya puas diri dan dia juga pedang di tangannya. Dia sebenarnya adalah penguasa abad pertengahan. Tidak heran bahwa ada kepercayaan diri, usia muda, dan ada perbaikan seperti itu, memang ada penghalang untuk terbang dan melompat. Tercela, jika bukan karena kamu menembak saudara Oriental dengan jarum racun terlebih dahulu, bagaimana mungkin? Tak tahu malu, apakah orang-orang Zangjia adalah orang-orang seperti itu? Hahaha, ketika kamu berjuang hidup, apakah kamu ingin meminta orang lain untuk tidak menggunakan senjata tersembunyi? Wajah Zhang Yunfei tampak menghina. Ini hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu tidak siap. Orang seperti itu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup sampai sekarang. Petik 2. Tercela, tak tahu malu. Kata-kata Zhang Yunfei tiba-tiba membangkitkan kemarahan murid Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kamu tidak memiliki orang yang lebih kuat? Saya mendengar bahwa saat ini masih ada seorang juara. Mengapa kamu tidak melihat orang? Itu tidak akan membuatku takut. Hahaha. Zhang Yunfei arogan tersenyum. Hei, pisau mengerikan jatuh dari langit dan pergi ke Zhang Yunfei. Zhang Yunfei tiba-tiba menjadi terkejut dan membanting di bawah kakinya. Bentuk tubuhnya mampu menghindari pisau yang mengerikan ini. Dia tiba-tiba berteriak, "Siapa itu, berani menyerangku? Ini aku." Ye Siwen menanggapi dan berjalan keluar dari kerumunan. "Ini saudara Ye Siwen. Ini kakakmu." Dia kembali dengan sangat baik, Zhang Yunfei tidak harus sombong. "Apakah kamu berani menyerangku?" Zhang Yunfei berkata dengan amarah dan amarah. Pisau itu hanya mengerikan. Jika dia tidak hati-hati, dia akan terbelah dua. Apakah kamu ingin meminta pihak lain untuk tidak mendahului saat bertarung? Ye Siwen mencibir dengan jijik. Murid-murid Yuan yang tiba-tiba dikelilingi oleh seringai mencibir sangat jelas. Jelas bahwa Ye Siwen menggunakan kata-kata aslinya untuk menjilat wajahnya. "Apakah kamu tidak merasa canggung? Saya sekarang terpana dengan kata-kata saya sendiri." Zhang Yunfei berubah merah dan berteriak, "Siapa kamu?" "Ye Siwen." Ye Siwen berkata dengan lemah. "Kamu adalah Ye Siwen." Zhang Yunfei tampak jelek dan menatap Ye Siwen, tetapi membuka mulutnya dan berpikir bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah dia seorang penjahat yang jahat? Tapi sepertinya dia menggunakan senjata gelap untuk menyakiti Oriental White. Kali ini benar-benar bodoh memakan Huanglian dan tidak bisa mengatakannya. "Yah, aku dengar kamu adalah juara sekte Yuan Zongzong, dan berani naik ke atas panggung dan bertarung denganku," kata Zhang Yunfei dengan cemas. "Yah, selama kamu bisa mengambil langkahku, aku akan berbalik dan pergi." Ye Siwen selesai, menginjak kakinya, bentuk tubuhnya seperti burung layang-layang, dan dia mencabutnya, dan pisau panjang di tangannya langsung mengeluarkan pelangi terbang, lurus dan cukup lurus. Dibunuh untuk Zhang Yunfei. Pisau ini bersahaja,
dan bahkan Ye Xiwen belum menggunakan metode pisau. Trik murni mungkin trik sederhana untuk orang lain, tetapi untuk Ye Xiwen, itu telah membuat sesuatu yang menarik. Salah satunya di antara serangkaian seni bela diri, metode pisau adalah arah jurusannya, dan metode pisau dasar adalah hal yang paling penting, meskipun tidak mengatakan bahwa ia telah mampu mengubah busuk menjadi sihir, dan mengandalkan metode pisau dasar untuk melawan dunia, dapat dikatakan bahwa itu sudah dalam ayunan penuh. Bagaimanapun, metode pisau dasar adalah dasar dari semua metode pisau. Setiap metode pisau didasarkan pada metode pisau dasar ini. Seperti jika Anda ingin membangun gedung bertingkat tinggi, Anda harus meletakkan fondasi yang baik. Curang seni bela diri itu seperti gambar lantai bangunan. Bahkan jika ada gambar, jika fondasinya longgar, maka bahkan gambar dengan ratusan lantai tidak berguna, karena penutupnya tidak naik, dan setelah ditutup, hanya akan runtuh dalam sekejap. Oleh karena itu, kapan saja, Ye Xiwen tidak lupa berolahraga yayasan. Pisau ini adalah perwujudan dari pencapaian Ye Xiwen selama periode waktu ini. Pisau cantik memotong udara, dan pisau mengerikan langsung membunuh Zhang Yunfei. Zhang Yunfei dengan cepat melambaikan pedang panjang. Boom! Sebuah ledakan besar, pedang dan gas pisau bertabrakan di udara, membuat ledakan mengerikan, tetapi gas pisau Ye Xiwen tidak menghilang. Sebaliknya, itu seperti bambu yang patah, langsung mematahkan pedang Zhang Yunfei. Si licik menabrak pedang Zhang Yunfei. Hei! Pisau itu mengenai pedang panjang, dan Zhang Yunfei, yang langsung terkena kekuatan besar, memuntahkan darah. Tubuhnya seperti layang-layang yang rusak. Capung terbang keluar dan terbang tinggi. Pergi ke tanah. Diam. Tenang. Semua penonton tidak berharap bahwa Zhang Yunfei, yang baru saja menghancurkan Zhang, bahkan tidak bisa menghentikan langkah Ye Xiwen. 0.